Zikir gak ada sholawat itu orang kikir. Inilah masalah orang belajar hakikat. Belajar hakikat, ujung-ujungnya gak ada Nabi Muhammad, yang ada dirinya Muhammad. Kita ini percikan nurmu, kita bukan Muhammad, Pak. Gak sopan ente bilang kita Muhammad. Yang benar itu, ini saya kasih hadiah Bapak Ibu. Kalau baca syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita bilang dimaknai, aku bersaksi diriku berasal dari nur Sayyidina Muhammad. Bukan kita ini yang apalagi ada yang ngomong di dalam dirimu ada Muhammad, ya salah. Hebat benar ente jadi Muhammad. Berarti berapa Muhammad nih sore ini nih? Ya. Itu secara hakikat betul. Tapi secara hakikat di atasnya nama ma'rifat. Kumpulkan semua hakikat, dia belum bisa masuk ke ma'rifat kecuali dengan ma'rifat kehambaan. Ma'rifat apa? Kehambaan itu disebut adab. Adab Alhamdulillah, teman-teman dimakan Allah. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Tidaklah sama orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang bermakrifat dengan orang-orang yang tidak bermakrifat. Kata makrifat berasal dari kata arafa, sinonim dari kata alima. Arafa, alima, betul ada sedikit perbedaan. Arafa mengenal dengan pengenalan yang baik. Sedangkan alima mengenal, mengetahui secara pasti. Ini dua hal yang biasa berbeda. Itu sebabnya ada ungkapan uruf. Uruf dikenal baik. Ada disebut ma'ruf yang dikenal selayaknya sepatutnya. Apa ciri-ciri kita sudah bermakrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah? Penciriannya tinggal dibagi. Karena makrifat itu dibagi 3, maka tinggal dicek kita makrifatnya bagian yang mana. Pertama yaitu makrifat hissiyah, makrifat secara empirik, bahwa Allah itu menyuruh kita sholat menghadap ke Ka'bah. Maka orang ini ma'rifatnya baru hissi, baru sebatas melihat Ka'bah, membayangkan Ka'bah. Orang ini belum sampai kepada ma'rifatullah akliyan, mengenal Allah secara akli. Hissi, antara hissi dengan akli yang kedua, itu ada penghubung yaitu dalil naqli, dalil secara tertulis. Dalil secara tertulis ini masuk kepada dalil-dalil hissi. Orang-orang ini bermakrifat secara dalil yang ada teksnya. Jika ada teks menyebutkan tentang Allah apa, maka dia meyakini Allah seperti itu. Namun yang di atas itu adalah ma'rifat aqliyah. Teks-teks yang tadi diwariskan dari Rasulullah, yang diturunkan Allah, dia gunakan akalnya untuk memahaminya dengan sempurna. Bukan hanya sekedar ada teksnya, saya percaya. Bukan hanya sebatas itu. Ada teksnya, lalu dia tadabburi. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Tadabbur itu adalah pekerjaan akal ketika membaca ma'rifatullah yang tersimpan dalam Al-Quran. Apa beda yatafakkarun dengan yatadabbarun? Yatafakkarun memikirkan alam semesta, sedangkan yatadabbarun khusus untuk kalam sang pencipta alam semesta. Namun dalam bahasa Indonesia sering tertukar. Orang sering mengatakan tafakkur ayat. Ini kurang tepat. Walaupun boleh dikatakan demikian, yang tepat adalah tadabbur ayat, mengikuti ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tadabbur artinya membolak-balik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu ayat dibolak-balik sehingga muncul makna 70 makna. Apakah kita ada yang mencapai tadabbur sedemikian rupa? Tentu belum. Ini ma'rifat akliyahnya Imam Syafi'i
jauh di atas rata-rata. Itu sebabnya beliau jadi imam yang dikenang hatta al-yaum, sampai zaman kita sudah pegang gadget. Zaman kita kalau ingin tahu cukup pencet di dalam handphone, smartphone kita. Imam Syafi'i harus mencari kemana-mana, tapi kecerdasannya melewati 12-13 abad yang sudah lewat. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah kekuatan tadabbur. Dia kekal abadi karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun ada yang ketiga, ujung dari tadabbur, inilah ma'rifat qalbiyah. Yang ma'rifat qalbiyah ini berujung kepada ma'rifat ruhiyah. Ma'rifat qalbiyah yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini merasakan Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-harinya, dalam rezekinya, dalam hembusan nafasnya, dalam makan minumnya, dalam gerak diamnya. Orang ini merasakan Allah itu zahir, walaupun Allah itu juga batin. Namun, ma'rifat orang ini belum sampai kepada ma'rifatul zat. Itu sebabnya kita cukup bagi jadi 3. Yang keempat ini cukuplah milik Nabi dan milik Al-Imam Al-Mahdi dan juga para nabi-nabi. Mari maksimalkan hisiah kita, empirik kita, memori kita, kemudian akliyah, akal kita, lalu baru masuk ke dalam kalbu. Maka yang manakah kita sebagai orang bermakrifat? Itulah Anda sebagai orang bermakrifat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Nih coba lihat, saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya, atau bukan dua-duanya, tapi ada cahaya. Kenapa ada orang coba mata dipejam? Ingat Monas, kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Syekh Abdul Qadir Jilani saat beliau sedang sakar mabuk ma'rifat kewalian, apa kata beliau? Lagi duduk begini, kalian saksikan, kata beliau, semua wali di bawah telapak kakiku. Yang hadir ada sekitar 40 orang, di antaranya ada Imam Wali Majzub namanya Qutb Al-Ban, gurunya Salahuddin Al-Ayubi yang menang perang salib dan menguasai Al-Quds. Maka kalau menguasai Al-Quds, pakai lagi ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita menjelaskan itu belum selesai, orang sudah gak terima. Dikira saya anti Palestina. Tidak.
Di dalam diri saya cinta, hubbu Palestin. Mungkin lebih cinta dari ente yang ngomong-ngamuk di luar itu. Karena kita faham kemenangannya Syekh Qutaib Alban yang membimbing Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangannya mesti bermakrifat. Kalau nggak makrifat nggak bisa. Nggak bisa dengan infial, dengan marah-marah nggak bisa. Donasi cuma 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, mungkin beberapa orang dan 10, 20. Itu udah ngerasa berjuang. Belum. Perjuangan tidak hanya di situ. Ad-doa silahul mu'min. Doa jangan berhenti, jangan marah-marah dulu. Ente marah-marah, doanya nggak naik. Baru donasi sedikit sudah merasa berjuang, riya namanya. Syirik khafi, biasa aja. Kita semua juga ingin menjadi pejuang kok di Al-Quds. Tapi tunggu saatnya, ada masanya. Kita nggak ada yang takut untuk berjuang, jihad tuh nggak ada. Tapi jihad dalam ilmu syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi makanihi wa fi zamanihi, ada tempat dan waktunya. Dan coba saksikan, tidak ada mujahid yang berhasil zaman dulu kecuali mereka mengikuti manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani. Kecuali yang sebelumnya tentu ikut manhaj sebelumnya. Itu 40 orang, percaya atau tidak? 10 orang, 40 orang tadi langsung datang sungkem ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya. Itu wali kutub semua, 40 orang itu wali kutub semua. Ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani.